Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya tekankan, saya jelaskan, saya ungkapkan. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan seluruh isi pengajian pada pagi ini, saya masih ingat kemarin sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang jamaah saya. Beliau menyatakan bahwa beribadah itu ternyata berat. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita bisa beribadah dengan ringan, dengan tidak berat, dengan mudah. Saya sambil berguru mengingatkan kepada yang bertanya itu, gampang tidaknya sesuatu itu bukan terletak pada sesuatu yang kita kerjakan, tapi pada kemampuan kita untuk mengerjakan. Dan orang akan mampu mengerjakan sesuatu itu dengan enak, dengan mudah, menyenangkan kalau orang itu terbiasa untuk mengerjakan, terlatih untuk mengerjakan, sehingga dia itu menjadi orang yang betul-betul terbiasa dan terlatih untuk mengerjakan sesuatu yang semula sulit menjadi mudah, yang semula berat menjadi ringan, yang semula dipandang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua yang semula tidak dianggap sebagai sesuatu yang mungkin terjadi bisa terjadi karena kita mau mencoba untuk berlatih, mencoba untuk membiasakan diri, mencoba untuk melakukan tindakan sedikit demi sedikit. Saya berilustrasi begini. Dulu saya punya tetangga yang tidak punya kemampuan dalam bidang tertentu, yang pada saat itu tetangganya itu punya kemampuan untuk memperbaiki motor-motor yang rusak. Dia bekerja di sebuah bengkel. Nah, tetangga saya yang punya kemampuan perbaiki itu lama-lama meningkat prestasinya menjadi bengkel yang handal dan akhirnya menjadi bengkel besar di sebuah kampung namanya Kampung Gamelan. Saya masih ingat itu. Orangnya sederhana. Dulu dia itu ikut bengkel di Bantul. Lalu lama-lama dia itu mampu untuk menjadi bengkel sendiri dan mendirikan pusat perbengkelan mobil dan motor di Kampung Gamelan. Dan karena dia itu punya keterampilan yang bagus dan memberi pelayanan yang terbaik pada pelanggannya, akhirnya pelanggannya sangat banyak. Dan karena kewalahan dia itu melayani, dia kemudian merekrut anak-anak muda yang mau diajari untuk menjadi bengkel. Dan ternyata anak muda itu akhirnya menjadi terampil juga. Nah, tangga saya itu lama-lama ikut mencoba dan belajar. Alhamdulillah, lama-lama dia menjadi orang yang terampil. Nah, apa yang bisa saya pahami dan kita pahami dari semua ini? Asal orang itu mau dan berani mencoba, melatih diri dan belajar, insya Allah yang sulit akan jadi mudah, yang berat akan menjadi ringan, yang semula tidak mungkin akan jadi mungkin. Dan inilah ilustrasi yang saya gambarkan, bahwa ketika kita itu belum bisa untuk melakukan sesuatu, jangan pernah kita mengatakan tidak bisa. Katakan belum, dan kita mencoba untuk bisa. Termasuk di dalamnya ketika kita mau beribadah dengan sebaik-baiknya. Kalau Rasulullah itu mampu beribadah dengan baik, dan para sahabat mencontohnya dengan sebaik-baiknya, kita sebagai manusia itu punya kemampuan yang diberikan oleh Allah dengan kemampuan yang sama dengan Rasulullah dan para sahabat. Hanya kita mau berlatih atau tidak.
Tentu saja Rasulullah itu di samping terus berlatih, dia mendapatkan bimbingan dari Allah. Nah, kalau kita terus berlatih dengan kesungguhan, insya Allah kita akan terbimbing oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Yang penting ada kesungguhan. Sehingga perintah jihad itu kan perintah untuk bersungguh-sungguh. Ya, berjihadlah kamu dengan jihad yang sungguh-sungguh, ini kan perintah. Baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Perintah itu sama esensinya. Siapapun orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan mendapatkan kemudahan dari Allah karena dia punya kesungguhan untuk melakukannya dengan kesungguhan yang prima. Nah, inilah yang kemudian saya katakan bahwa orang itu harus memiliki tekad yang kuat untuk bersungguh-sungguh melakukan kegiatan apapun yang akan dikerjakannya, dan pada saatnya dia harus menikmati proses berlatih untuk menjadikan dirinya itu melakukan tindakan itu dengan senang, dengan nyaman, dan pada saatnya insya Allah semua akan jadi baik-baik saja. Saya punya teman yang dulu itu kemampuan berbahasa Inggrisnya itu sangat minimal, tapi dia punya cita-cita menjadi guru bahasa Inggris, dan ternyata dia sekarang menjadi guru bahasa Inggris di sebuah sekolah. Padahal dulu ketika dia sekolah itu sering kali diremehkan oleh teman-temannya karena kemampuan berbahasa Inggrisnya di bawah rata-rata. Tapi dia punya kesungguhan karena dia memiliki keinginan yang luar biasa. Akhirnya apa? Dia belajar dengan kesungguhan yang tinggi. Akhirnya apa? Dia bisa belajar dengan baik. Dia lulus SMA, kemudian masuk di perguruan tinggi pendidikan. Sekarang namanya UNY, sebelum namanya IKIP, Negeri Yogyakarta. Jurusannya pendidikan bahasa Inggris, dan akhirnya menjadi guru bahasa Inggris. Dan dia menjadi guru bahasa Inggris yang bagus karena apa? Dia terus belajar dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan kemampuan mengajar dengan baik. Sehingga karena kemampuannya itu dia menjadi guru idola di kelasnya dan bahkan di sekolah itu. Sehingga kalau anak itu ingin belajar bahasa Inggris, dialah pilihannya. Saya masih ingat itu. Yang itu teman saya, tapi umurnya jauh di bawah saya. Dan dia sekarang sudah pensiun, saya kira. Sudah pensiun, saya kira, karena dia menjadi guru yang betul-betul mulai dari awal. Ya, usianya mungkin sekarang sudah 60 dia. Mungkin sudah 60 atau kurang sedikit. Saya nggak tahu karena sudah tidak punya kabar, karena dia tidak mengajar di Jogja, dia mengajar di Solo. Saya masih ingat itu, dia dulu di pergaulannya itu memang biasa-biasa aja, tetapi kesungguhannya untuk belajar bahasa Inggris luar biasa. Ya, dari readingnya, kemudian dari writingnya, kemudian dari speakingnya, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan pada saatnya penguasaan grammar dan strukturnya itu kemudian melahirkan kemampuan dia untuk menulis, membaca, dan berbicara dengan baik karena proses berlatih yang terus-menerus. Saya masih ingat dulu kata guru saya itu namanya Pak Mulyono. Dia mengatakan English as habit. Dan dia kembangkan dari pengertian language as habit. Jadi bahasa itu soal kebiasaan. Ketika Anda terbiasa berbahasa Indonesia, Anda akan lancar berbahasa Indonesia. Ketika Anda terbiasa berbahasa Jawa, Anda akan lancar berbahasa Jawa. Demikian juga kalau Anda itu terbiasa berbahasa Inggris, Anda akan lancar berbahasa Inggris. Lihat saja tuh orang-orang Amerika, orang-orang Inggris, orang-orang Australia, anak-anak kecil bisa berbahasa Inggris dengan baik karena apa? Terbiasa. Apalagi ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan terbiasa untuk bisa berbahasa Inggris dengan sebaik-baiknya, terutama ketika kita biasa belajar dengan menikmati proses itu dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam beribadah pun juga begitu. Nikmatilah proses untuk belajar beribadah, sehingga kita itu menikmati sesuatu yang kita lakukan di dalam beribadah. Ibadah sholat kita nikmati, ibadah puasa kita nikmati, dan ibadah apapun kita coba untuk nikmati. Kita mulai dari yang paling sederhana, kita mulai dari yang paling kecil, yang paling remeh, lalu kita berangkat terus mengalir menjadi orang yang berlatih untuk menjadi yang terbaik dalam beribadah dengan hal-hal yang mungkin semula kita anggap rumit, yang lama-lama
ternyata bisa kita lakukan dengan mudah karena kita terbiasa dan terlatih untuk mengerjakannya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan muamalah dan yang bernilai ibadah. Misalnya kata sedekah. Sedekah itu kan mengeluarkan sesuatu yang kemudian ketika mengeluarkan sesuatu orang seringkali merasa kehilangan. Nah, ketika cara berpikir kita coba kita ubah bahwa sedekah itu bukan kehilangan sesuatu, tapi mendapatkan sesuatu dengan pengembalian dari Allah berupa pahala yang baik dari Allah sebagai wujud dari keikhlasan kita di dalam bersedekah atau sebagai akibat dari sedekah kita yang kita lakukan dengan ikhlas, kita akan enak saja melakukan sedekah itu dengan baik dan menikmati sesuatu yang kita kerjakan itu tanpa kita merasa kehilangan sesuatu ketika bersedekah dengan sedekah apapun. Termasuk sedekah dalam bentuk duit. Nah, saya mencoba mengilustrasikan ini. Saya mungkin tidak punya duit seperti orang-orang kaya, tapi saya punya ilmu dan punya kemampuan untuk mengajarkan pada orang lain. Saya beri pengajian, saya mengajar di kelas, itu saya niatkan sebagai bagian dari sedekah saya kepada orang banyak. Dan saya tidak pernah merasa kehilangan karena dengan banyak mengajar saya tambah ilmu, tambah pengalaman, dan saya mendapatkan umpan balik dari teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, murid-murid saya, mahasiswa saya, dan jamaah saya. Ketika mereka bertanya, dan ketika bertanya kepada saya berusaha menjawab dengan kemampuan saya yang terbatas. Lalu saya belajar, sampai akhirnya saya banyak tahu tentang sesuatu yang semula tidak saya ketahui karena ada proses belajar yang terus-menerus untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh para jamaah saya, para mahasiswa saya, para siswa saya yang terus bertanya tentang sesuatu yang mereka tanyakan dalam forum-forum pengajian dan forum kuliah serta forum belajar mengajar di kelas. Dan masih banyak lagi teman-teman saya yang seringkali mempertanyakan sesuatu yang rumit-rumit tentang masalah agama. Ketika saya tidak bisa menjawab, saya banyak bertanya pada orang dan saya banyak belajar dari banyak orang dan mungkin juga membaca buku-buku sehingga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik setelah berproses untuk belajar dan belajar memahami sesuatu yang harus saya kuasai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh banyak orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa beribadah itu mudah kalau kita terbiasa dan terlatih untuk melaksanakannya. Saya punya sebuah cerita. Dulu katanya, ini kata guru saya pernah diceritai oleh guru saya, ada seorang muda yang dirundung kemasyhulan dan kegundahan. Kenapa? Dikatakan oleh guru saya, setelah ia tekun melakukan perenungan diri, diam-diam suatu kesadaran menyelinap ke dalam relung kalbunya. Dia merasa bahwa sepanjang hidupnya sering sekali menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Dan dia pun teringat pada kelakuannya sendiri yang sering melirik jam tangan yang melingkar di lengan orang lain karena ingin mengetahui waktu tanpa berusaha lagi yang mengambil suatu manfaat tertentu daripada yang diberikan orang lain. Nah, kemasyhulan yang sama juga muncul manakala memorinya teringat pada kebiasaannya menggunakan penerangan listrik seseorang untuk membaca suatu catatan misalnya tanpa ia minta izin dulu. Ya, ini cerita masa lalu tentu saja karena dulu yang namanya listrik itu sangat bermakna dan tidak semua rumah itu punya listrik yang memadai untuk digunakan sebagai penerangan termasuk di dalam belajar. Saya masih ingat dulu ketika belajar ketika saya masih SD itu dengan lampu kecil, lampu ya 5 watt lah kira-kira, karena memang waktu itu listrik itu sangat mahal dan sulit mendapatkannya dan pada saatnya sering juga mati. Tapi saya menikmati dan bahkan saya pernah belajar bersama teman-teman saya itu dengan petromak, lampu petromak. Dan pernah satu saat lampu petromaknya itu kehabisan minyak, saya belajar dengan lilin-lilin. Ada beberapa lilin yang saya nyalakan dan saya belajar dengan lilin itu. Tentu saja tidak nikmat, tetapi karena harus belajar ya saya belajar untuk membaca dengan lilin-lilin yang saya nyalakan bersama teman-teman saya. Saya punya teman belajar 4 orang. Nah, salah satu dari teman belajar saya sekarang sudah meninggal itu, saya pernah belajar di sebuah tempat itu dengan lilin-lilin dan ternyata dengan lilin-lilin itu saya bisa belajar banyak hal yang bisa saya ketahui karena di samping saya membaca saya bisa berdiskusi dengan teman-teman saya dan dari situlah kemudian saya merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kembali pada muda tadi. Nah, kegelisahan anak muda itu pun menjadi-jadi. Ikhlaslah orang-orang yang barangnya itu pernah dia ambil manfaatnya itu.
Ini pertanyaan yang ada di benak dia. Namun di tengah kegundahannya itu, suatu kearifan baru telah menghiburnya. Ia harus berbalik sangka, yang berbaik sangka, jadi dia membalik cara berpikirnya, tidak bersudon tapi berbaik sangka, berhusnudzon kepada pemilik barang-barang itu. Karena mereka bukan hanya ikhlas, tapi juga senang jika ada orang lain yang bisa memanfaatkan barang miliknya, lantaran mereka sudah mengingatkan untuk dimanfaatkanlah orang lain. Saya masih ingat betul itu di asrama. Saya waktu itu di asrama waktu saya sekolah. Sandal jepit saya itu sering dimanfaatkan teman-teman saya, dan saya tidak pernah merasa kehilangan karena saya merasa pernah membantu dan bisa membantu teman saya. Tapi teman saya itu ada anak Semarang namanya Jati Wiyoto, itu pernah ngomong sama saya waktu itu, Mas Husin, sandalnya tadi saya pakai untuk ke masjid. Saya katakan ya nggak apa-apa, maaf ya saya nggak bilang. Ya tidak usah bilang lah, pokoknya kalau ada sandal saya di situ pakai aja. Mau dipakai untuk wudhu, mau mandi, mau ke masjid, silahkan aja. Tapi kalau Anda bilang itu lebih baik, karena saya tidak perlu mencari lagi. Karena yang terpenting bagi saya, sandal saya itu bermanfaat. Saya punya sandal dua kok. Sandal yang satu saya simpan untuk diri saya sendiri, sandal yang satu itu ingin saya sedekahkan bagi siapapun yang memakainya. Dan ternyata Anda memakainya, sudah dipakai aja. Kalau memang Anda ingin memiliki sandal itu, sudah ambil saja. Dia sambil tertawa mengatakan, ya enggak lah, yang penting saya bisa memakai. Kemudian saya jawab, ya sudah, setiap hari dipakai aja nggak apa-apa. Saya masih punya satu. Ya alhamdulillah dengan cara begitu dia semakin akrab dengan saya. Ya memang sayang karena akhirnya dia keluar dari sekolah itu sebelum lulus karena memang keluarganya tidak mampu. Saya masih ingat itu. Asalnya dia itu dari Semarang, tapi bapak ibunya tinggal di Magelang, dan sampai hari ini saya nggak pernah ketemu. Tapi saya masih ingat itu. Namanya Jati Wiyoto, kecil, lugu, dan seringkali dibully oleh teman-temannya. Saya kasihan, tapi dia keluar bukan karena dibully, karena keluarganya nggak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah yang memang ya tidak murah untuk membayarnya. Nah, baik, kita teruskan. Nah, selain berkisah tentang muraqabah, suatu kesadaran seorang yang merasa bahwa Allah selalu mengawasi dan memantau dirinya, narasi yang disampaikan guru saya itu juga memberikan pelajaran bahwa ternyata ibadah itu sangat mudah dan bisa dilakukan sambil lalu, bahkan tidak hanya banyak rekannya tapi juga nyaris tidak perlu pengorbanan apapun dari pelakunya, dengan penuh keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu diniatkan untuk beribadah sehingga tercatat sebagai amal kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai ibadah kita apa ketika memberikan sesuatu pada orang lain supaya orang bisa memanfaatkan? Ya tentu saja nilai ibadahnya karena kita lakukan semua itu karena Allah. Jadi ibadah itu mudah. Nah, kecuali kalau kita sudah bicara tentang ibadah mahdhah, itu memang aturan-aturannya rinci. Sehingga bahwa ibadah itu sangat mudah, dan kita mencari pahala itu sangat mudah kalau kita ikhlas di dalam beramal. Ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Itu saya pahami, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan dari Allah. Tapi sekecil apapun keburukan yang pernah kita kerjakan, kita akan melihat balasannya berupa adab atau punishment, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita itu melakukan tindakan di dalam beribadah, kita coba membangun niat kita di dalam beribadah. Ketika kita itu tahu bahwa ada orang yang perlu bantuan, kita bantu dengan niat untuk beribadah. Nah, satu saat saya pernah menjumpai seseorang yang atap rumahnya itu digunakan untuk berteduh para pejalan atau pengendara sepeda motor saat hujan atau panas yang terik. Dan orang itu memang meniatkan untuk bisa memberikan tempat berteduh bagi siapapun yang lewat. Jadi teras rumahnya itu dibuat sedemikian rupa agar mereka yang lewat itu bisa beristirahat di situ. Sehingga satu saat teras rumahnya itu dimintakan izin oleh seorang pedang kecil. Ada seorang pedang kecil itu minta izin kepada pemilik rumah itu, bagaimana kalau saya setiap hari jualan di sini mulai pagi jam 8 sampai sore jam 3.
Ditanyakan jualan apa? Jualan lotek. Kemudian pemilik rumah itu tersenyum, ya memang kalau itu bisa digunakan, gunakan saja. Yang penting jaga kebersihan supaya kita bisa nikmat. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh penjual lotek itu ketika disetujui oleh pemilik rumah, wah ternyata membahagiakan tidak hanya penjual lotek tetapi juga keluarganya dan orang-orang yang jadi pelanggan penjual lotek itu yang semula itu dia berjualan di luar, nah, di luar teras itu, sehingga kalau hujan itu terpaksa bukut adalah bahasa Jawa, terpaksa bubar karena kehujanan. Nah, tapi begitu penjual lotek itu berjualan di teras rumah yang lebar, ketika hujan pun tidak ada masalah. Karena apa? Teras rumah itu memang terlalu lebar untuk sekedar dipakai untuk berjualan lotek. Dan para pelanggannya senang, para pejalan kaki senang, pengendara motor senang, para pengendara sepeda senang. Ketika sedang hujan, mereka berteduh di situ sambil membeli lotek atau minum-minuman yang hangat yang memang dijual oleh penjual lotek itu. Nah, bisa juga nanti itu kita tiru. Kalau kita itu seorang pengendara motor atau pengendara mobil pribadi, ketika joknya masih kosong, kita berikan kesempatan pada orang lain untuk menumpang. Ya, ini akan menjadi wahana untuk melakukan amal soleh. Persilakan orang naik sepeda motor kita atau mobil kita kalau memang kita punya peluang untuk memberikan peluang kepada mereka untuk memanfaatkan apa yang kita miliki, yang sebenarnya itu adalah titipan Allah yang perlu kita manfaatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita bicara ibadah dalam pengertian umum mudah sekali, dan bahkan kalau kita mau mengkhususkan ketika kita mau sholat, sholatlah dengan ikhlaskan Allah. Allah akan mempermudah jalannya sholat yang kita lakukan, dan pada saatnya sholat kita akan semakin khusyuk karena kemudahan yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita bicara dalam pengertian ibadah secara umum memang sangat mudah kita melakukannya. Satu saat Rasulullah itu pernah bersabda begini, "Man kana ma'u fadlu dhahrin faly'ud bihi 'ala man la dhahra lahu." Siapapun yang punya kelebihan tempat pada kendaraannya, hendaklah ia berikan kepada orang lain yang tidak punya tempat untuk menumpang. Wa man kana lahu fadlun min zatin faly'ud bihi 'ala man la zada lahu. Dan siapapun yang punya kelebihan perbekalan, hendaklah ia memberikan kepada orang yang tidak atau kurang punya perbekalan. Artinya apa? Kalau kita punya kelebihan, jangan pernah kita itu bangga dengan kelebihan kita. Berikan kelebihan yang kita miliki itu orang lain, sehingga orang lain pun bisa memanfaatkan kelebihan yang ada pada diri kita. Karena kelebihan itu pemberian dari Allah yang harus kita manfaatkan dalam rangka untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain, sehingga apa yang kita lakukan itu memberi nilai tambah pada diri kita ketika kita beramal dengan ikhlas karena Allah. Sekali lagi, inna dina yusrun. Agama itu mudah, sungguhnya agama itu mudah. Semudah ketika kita melakukan tindakan yang dengan sangat mudah kita lakukan. Dan pada saatnya beribadah pun sangat mudah ketika kita niatkan semua itu karena Allah ya akan membantu diri kita, menolong diri kita untuk melakukannya dengan mudah. Islam itu disebut mudah karena ia berbeda dengan agama-agama yang lain yang sangat sulit untuk dilaksanakan ketika syariatnya itu kita pahami. Islam menyampaikan berbagai macam kesulitan dengan rukhsah. Ada rukhsah, ada keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita kesulitan untuk melakukan sesuatu yang disebut azimah atau sesuatu benar asli. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita membangun sikap tauhid kita agar apa yang kita lakukan sejalan dengan prinsip tauhid kita untuk hanya beribadah kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan, dimanapun kita melakukannya, untuk siapapun, semua itu akan bernilai ibadah karena semua kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan nanti pada saat kita puasa Ramadan juga kita akan mudah untuk berpuasa. Puasa itu mudah. Lakukan semuanya karena Allah. Insya Allah akan diberikan kekuatan. Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya. Dari fajar hingga terbenam matahari kita mencoba untuk tidak makan, tidak minum, dan melakukan tindakan-tindakan yang memang kita haramkan untuk kita lakukan. Dalam sebulan kita melakukannya, insya Allah semua akan mudah. Dan pada saatnya yang lain pun juga akan seperti itu. Zakat, haji juga akan demikian sangat mudah ketika kita benar-benar ingin melakukannya dalam rangka untuk mencari Allah, mencari ridha Allah. Dan pada saat kita ingin mencari ridha Allah, insya Allah Allah akan membantu menolong diri kita dalam rangka untuk melakukan tindakan yang kita inginkan, kita harapkan itu. Lakukan semuanya dengan niat karena Allah, insya Allah
kita akan bisa menunaikan dengan baik, karena Allah akan membersamai kita di dalam melaksanakan apapun yang ingin kita laksanakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang sering saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa diterima. Mari kita beribadah kepada Allah dengan mudah, semudah ketika kita berbuat sesuatu yang memang mudah kita lakukan, karena kita mau berlatih dan membiasakan diri untuk melakukannya, dan semua itu kita lakukan hanya dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan niat untuk mencari ridha Allah, insya Allah akan mendapatkan ridha dari Allah, dan ridha Allah semua yang sulit akan menjadi mudah, semua yang berat akan menjadi ringan, dan semuanya akan baik-baik saja karena Allah selalu membersamai kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibda' binafsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.